Oke guys, jadi kembali lagi di channel aku. Hari ini kita akan membuat yang namanya adalah patung yang bisa emot gitu ya. So, aku sebenarnya kurang ngerti ya maksudnya patung yang bisa emot gimana. Cuman setelah lihat beberapa video di YouTube ya, jadi mungkin yang dimaksud itu yang patung karakter gitu ya. Sebentar kita buat aja. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan membuatnya. Jadi pertama-tama teman-teman ke home ya. Ke home ini klik part sampai muncul. Terus habis itu teman-teman pastikan buka Explorer sama Properties ya di bagian sini, di bagian kanan sini. Habis itu teman-teman geser ke bawah, cari yang namanya size. Di sini teman-teman terserah ya size-nya mau berapa. Di sini aku kasih kayak begini aja. Lalu teman-teman pergi ke sini, di part yang tadi teman-teman klik script yang ini. Nah, kalau sudah teman-teman sisa tulis kayak begini. Local part sama dengan script.parent. Situ kita mau tulis lagi local player ya, player sama dengan game get service players. Nah habis itu part.touch connect function yang ini. Habis itu kita jangan lupa buat di bounds-nya sama dengan false. If db then return n. Di sini kita tulis db sama dengan true, db sama dengan false ya. Kita tulis kayak gini. Di situ kita kasih task .wait 3 ya, 3 detik gitu sebelum dia bisa dinyalakan lagi. Oke. Terus habis itu kita mau pergi ke sini. Lalu teman-teman pergi ke avatar, lalu klik yang karakter. Di sini teman-teman sesuaikan ya. Kalau misalnya gamenya teman-teman R15, pilih yang R15. Kalau R6 berarti pilih yang R6 gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Di sini aku pakai R15 dan di sini teman-teman klik yang move ya. Pastikan pivotnya itu di bawah sini, jauh bukan di badannya. Kalau misalnya di badannya teman-teman klik yang geometrik ini, teman-teman di home ya, di home. Teman-teman klik yang kayaknya enggak ada. Nggak salah di geometrik guys. Di bagian kayaknya nggak ada deh ya. Aku kurang tahu kalau gitu di sini aja lah di pivot ini teman-teman pastikan posisinya min 3 ya, bukan 0. Kok 0 kan dia di badannya. Teman-teman pastikan min 3 ya di bawah kakinya situ. Kalau sudah teman-teman ganti namanya jadi rig patung misalnya. Terserah ya. Lalu teman-teman paste di sini. Oke. Pastikan di dalam replicated storage rig patungnya. Lalu teman-teman pergi ke scriptnya lagi tadi. Di atas kita perlu tambahkan local replica sama dengan game get service replicated storage. Lalu bawahnya rig clone. Nah sama dengan replika wait for jet rig patung. Lalu di sini aku mau tulis ya local rig clone kecil sama dengan false gini ya. Lalu kalau sudah teman-teman pergi ke dalam sini, dalam fungsi sini teman-teman tulis kayak gini. Rig clone sama dengan rig clone gede clone. Di situ rig clone .parent sama dengan part ini. Habis itu rig clone pivot tuh ya, pivot to part.cframe. Habis itu kita buat for loop di bawahnya. Kayaknya nggak perlu ya. Oh perlu guys, kita perlu ini, kita perlu namanya adalah weld ya. Kita perlu weld, local weld sama dengan instance.new weld constraint yang ini. Weld.part 0 sama dengan ini kita kasih ke bawah aja karena dia butuh ngambil rig clone-nya sebenarnya. Oke, kalau sudah teman-teman tulis di sini rig clone. Oh, harusnya nil di sini, guys. Nah. Oke. Rig clone dot humanoid root part. Habis itu weld dot part 1 sama dengan part. Nah, ini gini. Di situ kita tulis weld dot parent sama dengan rig clone dot humanoid root part. Oke. Setelah itu teman-teman pastikan juga di sini if outer part
is descendants of Rick clone, then return n. Ini kita tulis ini ya. If Rick clone n gini ya. If Rick clone n ini, maka dia akan return n gitu guys. Oke, jadi kalau gitu kita tes dulu ya. Kita Ctrl S, pastikan tersave, dan kita play here ya. Di sini kita tes here, baru klik ini. Nah, kalau misalnya kita ya, ini sudah terklik ya ternyata. Mungkin kita agak jauhan dikit supaya oke, dia bisa ya, karena dia mungkin di bawah guys. Nah gini, pastikan diancor juga, pastikan diancor. Mungkin gara-gara belum diancor tadi. Nah gini ya, kalau misalnya kita sentuh, tek, nah dia akan muncul dan dia nggak akan bergerak ya meskipun kita goyang-goyangkan gini. Dan dia nggak duplikat dirinya sendiri. Nah gitu. Setelah itu kita mau buat supaya rignya itu matching dengan karakter kita ya. Masa rignya kayak begitu kan membosankan gitu ya. Gampang aja. Jadi gini, Rick clone ya, Rick clone, habis itu teman-teman cari humanoidnya ya. Rick clone dot humanoid humanoid gini. Habis itu apply. Ya, tunggu guys, aku tulis dulu kayak gini sama dengan nil gini. Rick clone yang ini ya. Nah ini dot humanoid. Nah ini habis itu teman-teman tulis gini, apply description. Jadi nanti teman-teman pasti ini ya, dapat yang humanoid description ini. Nah di sini teman-teman tulis players get humanoid description from user ID ini. Terus teman-teman tulis di bawah di dalamnya kayak gini, players get player by from character outer part ya gini, outer part find first ancestor of class model. Ini aku bisa-bisa aja ya, karena nanti takutnya banyak orang yang miss ya. Jadi aku buat di atasnya local karakter sama dengan ini. Habis itu kita cari player, local player sama dengan ini. Habis itu tulis karakter di dalamnya. Habis itu kita ambil ini humanoid description ya, local human desk sama dengan ini. Oke. Yang ini teman-teman pastikan isinya adalah player, yang player kecil ya, yang ini dot user ID. Ini lalu di sini teman-teman kasihkan human desk. Dan ya itu aja sih sebenarnya. Habis itu kita akan tes ya. Kita akan tes dan kita klik oke. Mungkin oke, humanoid is not. Oke, ini kita lupa pindah ya. Ini teman-teman pindah ke sini. Ini kita teman-teman hapus yang bawahnya, lalu pindah kayak gini. Nah kalau sudah kita langsung klik ya. Nah bisa dilihat ya. Di sini ada karakter kita. Setelah itu kita mau buat kalau kita emot, dia bakal emot juga gitu guys. Jadi di sini teman-teman sisa tulis kayak begini. Ini teman-teman hapus saja returnnya. Teman-teman tulis gini. Wait. If ini harusnya wait, gimana ya bagusnya ya guys? Bisa sih sebenarnya. If Rick clone apa ya? Oh ya ini benar. Ini kan sudah gini. Habis itu ini bisa di bawahnya if Rick clone then Rick clone destroy. Jadi kalau misalnya player datang habis itu sentuh, dia bakal ngedestroy krik sebelumnya dan ganti yang baru gitu guys. Setelah itu sisa ditambahkan aja sih sebenarnya kayak gini. Ini kita buat supaya dia play animasi ya, play animasi. Nah gini, lalu teman-teman tulis gini, for anim track in character dot humanoid dot animator. Oke, kita ambil dari sini aja dot humanoid
dot animator ini get playing tracks ya. Ini kita copy paste, habis itu paste di sini. Ini kita hapus. Lalu yang ini teman-teman tulis animation track yang ini. Nah, yang ini. Lalu teman-teman klik done di akhir situ. Setelah itu teman-teman ngambil rig clone dot humanoid dot animator load animation anim track dot animation. Nah, gini. Lalu rig di sini tulis ya local anim sama dengan gini. Anim dot looped sama dengan true, anim play. Habis itu di bawah yang terakhir anim dot time position sama dengan anim track dot time position. Ya, ini. Oke. Sudah selesai, guys. Oke, kita tes ya. Kita Ctrl S dulu. Dan kalau misal kita datang biasa gini, dia bakal nggak ngapa-ngapain. Dan kalau misalnya kita emot gini, kita sentuh lagi. Nah, keren ya. Bisa emot ya, guys. Misalnya aku mau ganti lagi, ini kayaknya yang aneh gitu ya. Ini kayaknya yang emot aneh gitu, nggak usah lah ya. Ini kayak yang emot aneh gitu, biarkan aja. Dan ya, kayak gitu aja sih sebenarnya untuk rig patung. Ini lumayan lama sih bener videonya, 11 menitan lah. Oke, jadi mungkin videonya sampai situ aja dulu untuk rig patung. Bagi teman-teman yang suka, silahkan like, nggak suka silahkan di dislike. Bagi teman-teman yang merasa terbantu bisa di save playlistnya ya untuk kedepannya. Gitu aja sih mungkin dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.